Chelsea akan menjamu Ajax di lanjutan Champions League di hari Kamis subuh, berarti ya, ditayangkan pukul 2 dini hari melawan Ajax di Stamford Bridge. Ini menjadi pertemuan ketiga Chelsea dan Ajax di Eropa ya, setelah kemarin kalau nggak salah di musim 2019 Chelsea berhasil menahan imbang dan menang. Jadi satu kemenangan dan satu bermain imbang melawan Ajax, dan ini adalah rekor ketiga ya, pertemuan ketiga Chelsea. Apakah Chelsea mampu memenangkan pertandingan ini setelah di musim lalu Ajax ini cukup porak-poranda ya. Tapi di musim ini di bawah John Heitinga, Ajax ini kembali merangsek ke papan atas era divisi di musim ini. 9 pertandingan mengumpulkan kalau nggak salah 13 poin ya, dan berada di posisi keempat saat ini di era divisi. Dan Chelsea saat ini berada di posisi kelima setelah menang melawan Nottingham Forest bermain di City Ground Stadium, bermain dengan sangat baik di babak kedua. Walaupun babak pertamanya cukup shaky ya, ini menjadi modal penting juga buat Chelsea untuk memenangkan pertandingan kali ini, karena ini akan mendongkrak posisi Chelsea di klasemen sementara group stage Champions League di musim ini. Nah, tapi sebelum gue mulai, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Bantu gue untuk sampai ke 10.000 subscriber sampai akhir tahun, karena gue akan memberikan giveaway Chelsea jersey vintage ya buat kalian semua di channel Instagram gue. Jadi jangan lupa juga buat follow gue di Instagram @nandasugiono dan join channel gue, karena gue selalu update berita mengenai Chelsea di channel gue. Nah, pertandingan ini tentu menjadi salah satu benchmarknya Enzo Maresca untuk menjadi apa ya, penanda apakah Enzo Maresca mampu membawa Chelsea melangkah lebih jauh lagi di Champions League di musim ini, setelah ini juga menjadi musim perdananya Enzo Maresca ya di Champions League, dan juga hampir seluruh skuad Chelsea di musim ini belum bermain di Champions League. Hanya 11 saja yang pernah bermain, dan yang paling banyak dimainkan di Champions League itu adalah Jimmy Gittens, karena kemarin dia ikut dengan Dortmund dan berhasil memenangkan beberapa caps pertandingan di Champions League ya. Nomor 2 adalah Reece James yang juga berhasil menjuari Champions League bersama Chelsea ya di musim 2020-21. Itu juga menjadi modal penting buat Chelsea untuk mengarungi Champions League musim ini. Nah, bagaimana pertandingan ini akan berlangsung dan seperti apa starting eleven yang akan dimainkan oleh Chelsea di pertandingan kali ini? Tentu ini menjadi misteri ya sebenarnya, karena memang uh, Enzo Maresca sendiri ini banyak melakukan rotasi terutama di Champions League, seperti Facundo Buonanotte yang selalu dimainkan ya di Champions League. Ini juga akan menjadi satu apa ya, pertanyaan buat kita, apakah Facundo akan dimainkan di posisi nomor 10 di Champions League di hari Kamis nanti. Dan bagaimana rotasi dan situasi pemain saat ini, karena diinfokan Enzo Maresca mengkonfirmasi bahwa Enzo Fernandez ini masih cedera ringan, dan apakah bisa dimainkan di pertandingan kali ini. Termasuk juga Moises Caicedo yang kemarin bermain dari babak kedua ya, apakah akan dimainkan di pertandingan ini. Dan pertanyaan terbesar adalah Esteva William, apakah akan diberi kesempatan untuk menjadi starting 11 di pertandingan kali ini setelah beberapa pertandingan sebelumnya berhasil menjadi good cameo, terutama di pertandingan melawan Liverpool. Tapi kita akan masih menanti ya, apakah Esteva William ini bisa mendongkrak permainan Chelsea lebih cepat lagi dan membantu Chelsea kill the game dari babak pertama ya. Di Ajax sendiri ini juga trennya nggak cukup baik sebenarnya. Satu kemenangan, satu kekalahan, dan satu imbang dia catatkan di tiga pertandingan terakhir di era divisi ya. Ini juga membuat apa ya, menjadi keuntungan buat Chelsea sebenarnya melawan tim yang masih lumbung seperti Ajax ini ya. Ini akan menjadi satu keuntungan tersendiri. Tapi ingat, Ajax punya mental yang cukup kuat saat bermain di Eropa, karena dia juga punya sejarah yang bagus ya di Eropa ini. Tapi saat ini memang mereka sedang porak-poranda ya, dan sedang reshaping di bawah asuhannya John Heitinga. Ini yang menarik adalah Jorel Hato ini akan melawan ex timnya ya, dan apakah Jorel Hato juga akan dimainkan oleh Enzo Maresca di pertandingan kali ini? Ini akan menjadi salah satu gimmick yang menarik. Tapi kelihatannya sih kalau menurutku Jorel Hato mungkin nggak akan dimasukin di starting 11 ya, kemungkinan besar akan dimainkan dari babak kedua. Tapi kita lihat aja seperti apa pertandingan ini. Nah, kita mulai aja langsung ya. Di posisi goalkeeper untuk pertandingan ini akan gue pasang seperti biasa Robert Sanchez, yang bermain masih sangat cemerlang ya, dan sangat dibutuhkan kemampuannya untuk meredam serangan-serangannya Ajax di pertandingan kali ini. Dan buat duo center back, ini gue masih memfavoritkan duo center back yang dimainkan oleh Enzo Maresca di pertandingan game week ke-8 lawan Nottingham Forest, yaitu Trevor Chalobah dan George Achampong. Ini bermain dengan sangat baik, bisa membaca permainan dengan sangat baik, dan bisa meredam serangan-serangan dari lawan ya. Nah, duo center back ini kemungkinan besar akan dimainkan karena Tosin kelihatannya belum fit betul ya untuk dimainkan 90 menit, dan juga Jorel Hato juga kelihatannya tidak dimainkan di posisi center back di sini ya. Jadi kemungkinan Jorel Hato akan dirotasi
dengan Marco Correa karena setelah pertandingan melawan Ajax ini Chelsea akan menghadapi tim yang cukup berat, Sunderland yang saat ini juga berada di posisi 6 ya klasemen sementara di atas posisi 7 sorry di atas tim-tim lainnya ya. Dan Sunderland juga berhasil menciptakan rekor yang baik juga di Premier League di musim ini. Di posisi left back ini akan dimainkan Marco Correa ya seperti biasa, tapi gue berharap semoga ini bisa dirotasi dengan Jorel Hato di menit-menit babak kedua dan kita bisa menang dengan nyaman dulu kill the game di babak pertama karena akan sangat memudahkan untuk Enzo Maresca melakukan rotasi-rotasi di pertandingan kali ini ya. Dan Marco Correa ini kita sangat membutuhkan kemampuan dia untuk menjaga kestabilan lini belakang dan membangun serangan ya, menciptakan link up play dengan pemain flank di sebelah kiri di posisi menyerang. Di sebelah kanan nih Reece James, gue berharap semoga dimainkan dari starting 11 ya dan tidak ada kendala apapun. Karena Malo Gusto kelihatannya nggak cocok untuk dimainkan di posisi tengah dan di pertandingan kali ini dengan high intensity dan kecepatan para pemain Ajax, kelihatannya Malo Gusto ini kurang cocok ya karena dia akan selalu maju ke depan dan gue khawatir dia akan terlambat untuk melakukan transisi defense sehingga banyak celah yang bisa dieksploitasi oleh para anak asuhnya John Heitinga ini ya. Dan gue berharap semoga Reece James bisa menjaga kestabilan dan kita bisa melakukan rotasi pemain setelah menang nyaman di babak pertama. Di duo midfield ini powerhouse akan kembali, Moses Caicedo dan Enzo Fernandez, duet yang kemarin cukup terbukti kita saat kehilangan ya dua pemain ini setelah di game week ke-8 kemarin di Premier League kita gagal memainkan dua pemain ini karena ada masalah setelah jeda internasional ya. Moses Caicedo yang kelihatannya kelelahan dan Enzo Fernandez yang cedera ringan ya. Dan gue berharap semoga di pertandingan kali ini dua pemain ini bisa dimainkan. Buat posisi nomor 10 ini yang cukup krusial menurut gue ya. Sebenarnya gue pengen pasang Andre Santos di sini karena di game week ke-8 kemarin di babak pertama permainan Andre Santos ini cukup baik, ngotot dan nggak loyo, tapi memang masih kurang terkoneksi dengan irama atau ritme permainan Chelsea ya. Tapi kemungkinan besar menurut gue Facundo Buonanotte akan dipasang di posisi nomor 10 ini karena Enzo Maresca ini udah beberapa pertandingan sangat menyukai Buonanotte ini dipasang di partai-partai liga seperti ini ya. Dan ini kompetisi turnamen ya seperti ini, dan ini menjadi satu kesempatan buat Buonanotte menunjukkan kembali kemampuannya. Dan gue berharap semoga kalau seandainya dia dipasang dia bisa memberikan impact atau paling nggak bisa membantu ritme dan opsi serangan supaya para penyerang lain bisa menciptakan GA ya. Kita lihat apakah Andre Santos atau Buonanotte atau bahkan justru Enzo Fernandez yang dorong ke depan atau Joe Pedro yang diturunkan ke posisi nomor 10 dan memainkan Mark Yu di posisi nomor 9 ya. Coba kasih pendapat kalian di kolom komen siapa yang pantas untuk mengisi posisi nomor 10 di pertandingan kali ini ya. Di sebelah kiri ini gue berharap semoga Pedro Neto yang dimainkan dan link up play-nya dengan Marco Correa ini bisa membantu Chelsea untuk kill the game as soon as possible ya di pertandingan kali ini karena memang link up play-nya juga cukup baik menurut gue dan Pedro itu kelihatan lebih eksploratif ya di posisi kiri ini dibandingkan dia bermain dengan posisi kanan. Dan banyak juga umpan-umpannya yang cukup manis dihasilkan dari posisi sebelah kiri ini. Dan semoga aja di pertandingan ini dia bisa dimainkan di posisi kiri dan dia bisa membantu Chelsea untuk mendapatkan GA di pertandingan kali ini ya. Sebelah kanan ini gue berharap banget semoga Estevao William yang dimainkan 90 menit di pertandingan kali ini sehingga kita bisa melihat kualitas dari Estevao William ini atau bahkan dia bisa menciptakan gol ya di pertandingan kali ini. Gue yakin pasti para True Blue ini setuju untuk memainkan Estevao William 90 menit apalagi ini melawan Ajax ya, tim yang mungkin secara quality ini di bawah dari Chelsea dan ini adalah kesempatan yang baik untuk memainkan para pemain muda ya. Posisi nomor 9 ini gue tetap pasang Joe Pedro walaupun ada kemungkinan mungkin Mark Yu yang akan dimainkan dan Joe Pedro diturunkan di posisi nomor 10. Tapi kita lihat lah. Tapi buat gue yang paling ideal adalah Joe Pedro ya yang bermain sangat multitasking dan bisa diubah-ubah posisinya sepanjang pertandingan ya. Ini akan menjadi satu nilai tambah positif buat squad Chelsea untuk melakukan adjustment di pertandingan kali ini. Nah, ini dia starting 11 versi gue melawan Ajax ya. Jadi coba terus di kolom komen menurut kalian seperti apa permainan yang akan terjadi melawan Ajax ini. Buat gue sendiri tentu possession play akan tetap dimainkan oleh Enzo Maresca dengan beberapa kali kesempatan untuk menciptakan GA ya. Peluang touch in the box itu masih menjadi faktor penting buat Enzo Maresca dalam memenangkan pertandingan. Dan semoga aja Joe Pedro di pertandingan kali ini bisa memecah puasa golnya ya dan menciptakan gol, atau mungkin Estevao William bisa membantu Joe Pedro juga ya untuk menciptakan gol atau assist. Kita lihat seperti apa permainannya, tapi kemungkinan besar menurut gue skor akan tipis-tipis saja karena Ajax ini salah satu tim yang cukup realistis ya, dia nggak mungkin menyerang melawan Chelsea, akan mengandalkan kecepatan dan counter attack-nya ya. Jadi kita lihat kalau menurut gue mungkin akan menang sisi 1 gol aja di pertandingan kali ini, tapi semoga kita bisa menjaga clean sheet di pertandingan kali ini. Nah, that's it video for today guys. Thanks for watching.
Tulis pendapat kalian di kolom komen. Jangan lupa juga buat likes juga video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel ini. Bantu gue untuk sampai ke 10.000 subscriber di akhir tahun, karena support kalian akan sangat berarti buat gue untuk meneruskan channel ini dan membuat video-video berkualitas lainnya. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, karena gue selalu update informasi mengenai Chelsea di channel gue. Jadi jangan kemana-mana, dukung Chelsea di hari Kamis dini hari ya, jam 2 melawan Ajax di lanjutan Liga Champions fase grup di musim ini. Once the blue, always be blue, up to Chelsea.